Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 9 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Markus pasal yang terakhir, yakni pasal 16. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, juga atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memahami kehendak-Mu. Saat ini kami mau kembali membaca firman dan merenungkannya. Kau mampukan untuk kami dapat memahami, mengerti. Kau juga memampukan kami untuk kami melaksanakan dalam hidup kami segenap firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Markus pasal yang ke-16, saya akan membacakan ayat yang ke-9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahaya memastikan keraguan-raguan, namun jauh lebih berbahaya meragukan kepastian. Kadang kita begitu yakin dan memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Misalnya, jikalau langit mendung, kita berani memastikan bahwa hujan akan turun. Kita memastikan bahwa kita hadir tepat waktu, namun kenyataannya kita terlambat. Berbahaya karena orang lain tidak akan percaya kepada kita. Namun jauh lebih berbahaya jika kita meragukan suatu kepastian. Contohnya, kita ragu dan membantah bahwa setiap pagi matahari akan terbit dari timur. Para murid yang selalu bersama Yesus ternyata tidak mempercayai pemberitaan perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya karena pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis.
Ini sungguh pengalaman manusiawi. Seringkali dalam kedukaan dan pergumulan berat, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Kita terbawa arus pergumulan. Kita terlalu fokus terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi kurang percaya dan hal itu sangat berbahaya. Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti dalam ketidakpercayaan, keraguannya, sehingga Yesus menampakkan dirinya kepada muridnya secara berulang-ulang. Sampai hari ini, dengan berbagai cara, di semua tempat dan waktu, Yesus senantiasa menampakkan dirinya. Janganlah ragu-ragu, yakinlah bahwa Tuhan Yesus tetap beserta kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dikagumi, namun diwartakan. Itu yang terpenting. Sebagaimana perintah agung Tuhan Yesus dalam Markus pasal 16 ini dikatakan, pergilah ke seluruh bumi disertai dengan janji bahwa Ia akan tetap menyertai. Jika kita adalah orang-orang yang tidak meragukan kebangkitannya, maka itu berarti kita juga adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebangkitannya dan kehidupan yang kekal sebagai anugerah Tuhan kepada manusia berdosa. Dan kepada setiap utusannya, Tuhan Allah memberikan perlengkapan yang cukup untuk mampu memberitakan Injil. Tak hanya itu, Ia juga berjanji senantiasa menyertai umatnya sampai pada kesudahan alam. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang tidak meragukan kebangkitan Tuhan, kita diberikan satu amanat yang mulia. Tuhan Yesus tegas mengatakan, karena itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk yang dimaksud adalah sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Semua membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau tidak mereka menerima Tuhan Yesus, mereka akan binasa oleh karena dosa mendatangkan maut dan kebinasaan bagi manusia. Tuhan sudah memberikan jalan keluar, yakni Yesus Kristus yang menggantikan hukuman atas kita sekalian orang berdosa, sehingga kita boleh mengalami pembenaran di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus seharusnya memberikan semangat untuk kita menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan kita setiap hari. Dan percayalah, ketika kita melaksanakan apa yang diamanatkan Tuhan, Tuhan menyertai dengan kuasa-Nya. Dia memberikan kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Bukan saja untuk berani memberitakan, tetapi juga kuasa-kuasa untuk mengalahkan iblis, kuasa mendatangkan mujizat dan lain sebagainya. Mari kita pergunakan apa yang dipercayakan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita pun boleh menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan juga memberikan janji bagi setiap orang yang percaya, mereka pun akan dibangkitkan. Dan itulah menjadi kekuatan dan pengharapan kami untuk menjalani kehidupan. Dan terima kasih ya Tuhan, Kau juga mempercayakan satu amanat yang mulia untuk hidup kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dalam tutur kata, tingkah laku sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh diberikan keberanian untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga mereka pun turut diselamatkan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.